السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا مصطفى ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan para al-mukarramun, para bapak tuan guru yang menyempatkan hadir di rumah kami yang sederhana ini, para asatidz dan segenap jamaah tamu undangan yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang insyaallah berbahagia dan mulia ini kita bisa hadir bersama di rumah kami tercinta ini dalam agenda atau dalam rangka acara tasyakuran sekaligus mohon doa restu atas keberangkatan insyaallah ayahanda kami tercinta, ayahanda Mukassah bin Ama Asar beserta ibunda kami tercinta Siti Maryam binti Amak Ceni yang insyaallah akan melaksanakan ibadah umrah dan akan berangkat di hari Sabtu atau 3 hari yang akan datang. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan semoga kita yang hadir di tempat ini akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para al-mukarramun, para bapak tuan guru, para asatidz dan segenap jamaah tamu undangan yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara yang akan kita lalui pada malam hari ini yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua yakni pengajian singkat tentang fadilah daripada umrah, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan ayahanda tercinta Bapak Tuan Guru Nur Hayat untuk menyampaikannya. Acara yang ketiga yakni pembacaan Al-Barzanji, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan ayahanda Ustaz Suraba untuk membawakannya. Acara yang keempat yakni zikir, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Kakanda Al-Ustaz Haji Tarifuddin untuk membawakannya. Dan acara yang terakhir yakni doa, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Nininda tercinta Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin untuk membawakannya. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Inilah rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam hari ini dalam rangka mohon doa restu dan tasyakuran atas akan berangkatnya ayahanda kami tercinta, ayahanda Mukassah bin Ama Asar dan ibunda kami tercinta Siti Maryam binti Amak Ceni yang insyaallah akan berangkat pada hari Sabtu untuk melaksanakan ibadah umrah. Sekaligus mohon doa untuk keluarga besar almarhum Ama Asar dan Amak Ceni yang sudah meninggal dunia. Semoga dengan asbab acara kita pada malam hari ini, keluarga besar dari ayahanda dan ibunda kami tercinta yang sudah meninggal dunia akan diberikan kesejukan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara yang mulia ini dengan mengkhususkan pahala Al-Fatihah kita kepada ayahanda dan ibunda kami dan sekaligus keluarga besar almarhum Ama Asa dan Ama Ceni yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yakni pengajian singkat tentang hikmah atau fadilah daripada ibadah umrah, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nur Hayat untuk menyampaikannya. Kepada beliau dengan rasa cinta dan hormat kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa azzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun bainahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita muliakan, hormati al-mukarramun, bapak-bapak, para guru, para asatiz, tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah, dan yang berbahagia adalah calon umar ya, yang akan berangkat menunaikan ibadah umrah insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang. Pertama-tama yang ingin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada tiang penunggu miliki, sehingga sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki, untuk kembali ke jalan Allah, bertaubat pada Allah, sekaligus menambah bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga kita syukuri bahwa alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang saleh, majelis yang sangat bagus. Alaikum bimajalis salihah. Hendaklah kalian suka bermajelis dengan majelis orang-orang yang baik. Insya Allah pada malam hari ini pun kita semua sedang bermajelis di majelis yang baik. Kita hadir undangan walimatus safar, salah satu yang dianjurkan dan disudahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita berpergian sebagai sunat, kita melakukan walimah atau ruah kodik-kodik mana-mana orang malok, tapi lagi nih bayan malok tapi nabi nek marani bukan mahar marani sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih kita syukuri lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dapat iman Islam sehat wal afiyah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in harapan.
Mudah-mudahan seiring dengan usia umur kita bertambah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan permintaan sahibul hajah yang meminta untuk menyampaikan hikmah umrah, ibadah umrah. Ibadah secara suci Mekah itu ada dua. Ada kalanya kita ibadah haji, ada ibadah umrah. Kalau ibadah haji, pergi ke tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam istilah haji namanya ada miqat zaman yamin, ada miqat makani, ada miqat zaman. Namun umrah tidak ada miqat zamaninya. Sedangkan haji arah waktunya. Haji itu dikerjakan antara bulan Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Sedangkan umrah pirang-pirang kayu berangkat umrah boleh kita melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah, makin salah satu di antara keluarga kita, saudara kita, saudari kita seiman, seagama akan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Begitu sedikit beritahukanlah kepada seluruh manusia, panggillah agar mereka datang beribadah ke Makkah. Niscaya akan mereka datang dari berbagai penjuru dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan. Mereka akan sampai untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lalu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais untuk memanggil Laubayyatibat Adam, memanggil manusia untuk datang ke tanah suci. Bila kalian tak dijawab di alam roh, maka itulah kita pergi menunaikan ibadah haji atau umrah. Nah, pilih sandiman apakah wahyu jawab atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas tak sampun lombal haji umrah berarti wahyu jawab. Jawaban salah ini dinyatakan ke kita ketika kita sudah pasang niat, ketika sudah mulai pasang niat dari miqat. Kita usah pasang niatnya nawaitul umrata wa haramtu biha billahi ta'ala. Lemulangan Madinah lema ale berali dan pasang ni lamun langan Mekah, langan berangkat bisa dari Jeddah atau Yulang. Begitu sudah selesai pasang niat, sudah memasukilah dia saat-saat umrah. Di sanalah dia tunjuk sana. Itu sang tulakan ini saudara ini dia bukan ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus berulang-ulang menyatakan kembali jawaban ketika dulu dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, begini kita akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita akan memenuhi panggilan
la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka, sesungguhnya segala puja dan pujian, segala nikmat itu adalah milikmu ya Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Berulang-ulang kita baca, maka ketika kita merenungkan, biasanya kadang-kadang meneteskan kita air mata. Ketika kita tidak kebayang, tidak. Apalagi nanti di akhir kebayang kita, kemudian kita menyaksikan Ka'bah. Secara singkat cerita, datanglah Mekah. Maaf lagi, jadi kita berulang sekedar baik doang. Dia mendatang dataran nikah, sudah pasang niat, sampailah dia tingkat sampai Mekah untuk melaksanakan ibadah Mekah. Langsung tiba Mekah, langsung umrah. Jadi kepada niki pendidikan al-hujjaju wal umratu wibdullah in sa'alu uqta wa in istaghfaru aghfir wa in sa'alu wa in da'uni astajabna. Para jemaah haji atau para jemaah umrah itu adalah tamunya Allah. Kita jadi tamu Allah. Karena kita jadi tamu Allah, kita saja menghormati tamu. Nabi sakmedi atau mai aturan. Andi nak milih ngopi, kita ngopi jadi temui. Nabi lagi kalau kita jadi tamunya Allah. Lamun tenunas ya ketika. Lamun dia tunas ampun, ya ampun ke Allah Subhanahu. Lamun dia berdoa, ya kabulan doa. Karena itulah jemaah yang berangkat niki, perbanyaklah satu niki. Ketika kita sudah sampai di Makkah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak lunas kebaikan. Karena di Makkah ini salah satu di antara tempat yang istijabah. Apalagi sudah di Mekah, sekali sembahyang di Mekah sama dengan 100.000 kali sembahyang di masjid datang sebelum Madinah 1000, ke Masjid Aqsa 500. Lalu kadang-kadang sebagai jemaah kita ini mendatang Mekah masih nabor. Kita ambil nabor dan masih namanya karena tidak paham bahwa pada diri yang bilang gitu ya mau datang tiba padahal di tempat yang sangat berharga. Karena itu harus pasang target. Betul yang ditarget. Kamu di Mekah nikah di sini baju biruan pasang target ibadah. Misalnya tetap baca kedua 1000 kali. Pasang. Lalu di mana ya? Kadang-kadang ibu nipu, ya tetap sembahyang tahajud. Karena kebiasaan di Mekah niki nanti sepulangnya akan jadi kebiasaan dengan waktu. Lalu baju di Mekah, boleh baju sudah. Lalu mulai Mekah agak sembahyang, lama oleh masih marah beyang nanti ada perubahan. Karena nikilah sekali Mekah niki tempat yang sangat bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram, 60 buat orang yang tawaf, 40 buat orang yang sholat, 20 buat orang yang sekadar melihat Ka'bah. Angkat dengan kita ke Mekah niki kita Haram, usahakan duduk di tempat yang kita bisa melihat Ka'bah. Baik maupun yang berhaji sepenuhnya diminta tamu Haram, kita tendana amal dua.
Ini dia masalah. Akak ini tokol dengan niki nanti dimintakan tokol niki ternyata baru yang mikir ingat baca gitu. Oh tentu dia mau pilih Ka'bah, dia boleh milih tu. Sebab pilih Ka'bah doang mendapatkan rahmat 20. Tapi lagi sembahyang 40. Bin sembahyang, bin pilih Ka'bah, buntawat malik 120 rahmat. Karena itulah jamaah senamnya adi narak nasib dan ma'alat pergi ke Makkah, usahakan duduklah di tempat yang kita bisa melihat Ka'bah. Lamun zikir, lamun sembahyang, Allahu Akbar. Sunat tanda pengingat ini dibahasakan penting tak sebab. Kalau di Makkah sunat kita melihat Ka'bah. Ada satu suku pahalanya. Ya Allah, Ka'bah ada langsung. Nyikirwan di mana? Di Makkah. Nabi lagi panas. Sahabat sehari mungkin musim panas si andai. Lalu jadi berumur kita jadi teman panas. Makanya kena tidak. Jangan siapa yang sabar menahan panasnya sehari saja di Makkah sama dengan dia beribadah 100 kali. Tahan sabar panas. Dia ngerumun. Nabi lagi sakit bis dan dosa si Allah Subhanahu. Anda nak kontek umur pun sebaik umur di Makkah, maka seolah-olah dia mati di langit dunia. Untuk kelebihan tanah suci Makkah. Tadi Rasulullah bersumpah ketika meninggalkan Makkah, di tangan Makkah lalu tak usir dengan kafir sehingga beliau meninggalkan kota Makkah. Makkah ini sangat saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab ini jemaah Nabian, mudah-mudahan yang umum yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita bernasib untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Dan kepada jemaah yang berangkat umrah, salah satu adab kita pertama pasang niat ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, sebelum kita berangkat kita saling memaafkan sehingga tidak ada beban. Meninggalkan wasiat berpesan kepada keluarga. Ada di angan lewat di Makkah. Lebih jagung, lebih ada langkah anganan pesan serah di makin diminta lampak serah. Ada nak balik si dia ada balik. Ada nak berangkat si dia pelengahan ke julu. Ada tak mati lemak sakit. Pesan berwasi, sunat berwasiat kepada yang meninggalkan. Kemudian yang tidak kurang pentingnya juga dalam jumlah umrah, jangan sampai membawa barang dagang. Jangan yang datang lama di akhir zaman kemudian Nabi dengan kalau haji umrah itu pertama adalah limuzahah, yang lalu santai. Haji umrah rekreasi, pergi ke untuk rekreasi. Yang kedua tijarah, yang lalu dagang, jauh barang ini jual makan punya berarti. Yang ketiga lil masalah, yang lalu nuna sejelang lalu makan. Woi dengan sedekah. Maniki. Ada selalu nafkah niki, lalu santai, ada selalu berdagang, ada selalu nunas ke Makkah. Sejelang lalu nunas, sesugih lalu rekreasi, sepengusaha lalu berdagang. Semuanya ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasangnya berangkat untuk pergi umrah semata-mata hendak mohon mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab inti daripada kehidupan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga juga karena ridha Allah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi singkat yang matur, mudah-mudahan calon kita yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala berangkat dari rumah menuju tanah suci Makkah dengan niat yang ikhlas, dalam perjalanan penuh dengan keselamatan dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan di Mekah dalam keadaan sehat walafiat. Karena kunci kita bisa beribadah adalah tentu dengan sehat, dosa kawa, sa'i dan sebagainya sehat. Dan itu mohon doa kepada teman-teman kita semua, karena dengan saling mendoakan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang berjauhan. Saling doa di batas, saling balik doa batas, keluarga saya berangkat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kembalinya nanti membawa bekas umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah. Bertanda dengan seumrah yang makbulah ini karena berubah kelakuan. Dia menolak saya sholat, saya tadi berang. Ada yang kurang sholat, dia menolak jadi sholat. Ada yang kurang sholat, saya sholat. Itulah tanda-tanda ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan dari berangkat hingga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.